Ledakan besar di Hiroshima menghancurkan kota itu dalam sekejap dan menjadi awal runtuhnya kekuasaan Jepang. Di tengah suasana yang dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian, para pemuda Indonesia mulai melihat harapan untuk segera merdeka. Namun harapan itu juga dibersamai kegelisahan, karena mereka takut kesempatan emas tersebut akan hilang begitu saja. Dari semangat dan desakan itulah peristiwa Rengas Dengklok received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August Apa 11th. benar yang saya dengarkan tadi? I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which Benarkah specifies the Jepang menyerah kepada unconditional sekutu? surrender of Japan. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi Indonesia. Saya harus segera menyampaikannya kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms. Syahrir, apa yang membuatmu datang kemari? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, Bung. Kalau begitu, kita bicarakan saja di dalam. Jadi, hal penting apa yang membuatmu datang kemari? Seperti ini, Bung. Saya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu di radio BBC London di Bandung. Bagaimana jika kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan? Saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikannya. Tapi kemarin, Terauchi telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan aman. Jadi, pertemuan Bung kemarin membahas mengenai kemerdekaan kita. Tapi ini adalah waktu terbaik kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan, Bung. Karena kekuasaan Jepang telah mengalami kekosongan. Saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Baiknya kita bicarakan bersama Bung Karno, ketua dari PPKI. PPKI? Organisasi apa itu, Bung? Itu adalah organisasi yang dibentuk semasa saya, Bung Karno dan Bung Rajiman pergi ke Vietnam menemui Terauchi. PPKI adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, seluruh persiapan proklamasi diserahkan kepada PPKI. Tidak bisa seperti itu, Bung. Kemerdekaan kita tidak boleh melalui PPKI. Karena sekutu bisa mengecap bahwa kemerdekaan ini buatan Jepang. Dan pada akhirnya kita pun kembali ditindas oleh mereka. Saya mengerti kekhawatiranmu, tapi PPKI adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saya tidak ingin Jepang ikut campur dalam kemerdekaan ini. Lalu bagaimana? Apa rencanamu untuk kemerdekaan ini? Sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyampaikan kemerdekaan itu melalui radio Corong sebagai pemimpin rakyat. Itu lebih baik dibandingkan kita menderita selamanya, Bung. Kalau begitu, kita bicarakan saja bersama Bung Karno. Kita dengarkan keputusan dia dalam menanggapi kabar yang Anda sampaikan. Baiklah, jika memang seperti itu. Apakah kita berangkat sekarang, Bung? Iya, kita pergi sekarang. Baiklah.
Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta akhirnya tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Kedatangan mereka langsung disambut oleh istrinya, Fatmawati, yang mempersilahkan keduanya untuk masuk dan menunggu dia memanggil Insinyur Soekarno ke ruang tamu. Ada apa ini? Saya mendengar dari istri saya ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan. Benar, Bung. Jepang sudah menyerah kepada sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Ini saatnya bagi kita untuk merdeka. Apa benar berita itu? Mengapa saya tidak mendengarnya? Tentu benar, Bung. Saya mendengarnya sendiri melalui radio. Nampaknya semua stasiun radio telah disegel oleh Jepang, sehingga tak ada yang menyebarkan berita atas kekalahan mereka. Kita jangan dulu mempercayai berita itu sebelum benar-benar memastikannya. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut pautkan keamanan rakyat Indonesia. Benar kata Bung Karno, sebaiknya kita menunggu kebenaran berita tersebut sebelum memutuskannya. Lantas, bagaimana dengan kemerdekaan kita? Jika memang benar berita yang saya dengarkan itu, apakah kita tetap menunggu janji mereka? Dan apakah Bung Karno dan Bung Hatta yakin mereka akan menepati janjinya? Lebih baik seperti itu. Terauchi telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia saat pertemuan kami di Vietnam. Sebagaimana yang dijanjikan, tentara Dainipo telah membantu kita membebaskan dari pemerintahan Hindia Belanda. Namun, janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang ingin menindas dan menguras kekayaan bangsa kita. Bersabarlah Syahrir, Jepang telah berjanji akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Benar kata Bung Hatta, mereka tidak akan melupakan janjinya. Terbukti dengan terbentuknya PPKI hingga sekarang ini. Tapi yang saya inginkan adalah kemerdekaan kita tidak lagi bergantung terhadap pihak lain, seperti Jepang, Bung. Tidak bisa, saya tidak menyetujuinya. Apa kau tidak berpikir jika tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan militer Jepang yang ada di sini? Saya tetap pada pendirian saya untuk membicarakan masalah ini dengan anggota PPKI lainnya, karena proklamasi tanpa seizin Jepang hanya akan menimbulkan pertumpahan darah di negeri kita. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih mengerti apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Kalau begitu, saya izin pamit pulang dulu, Bung. Sultan Syahrir merasa kurang puas akan keputusan Insinyur Soekarno yang belum meyakini kekalahan Jepang, sehingga memilih untuk menanti kepastian dan janji Dainippon. Akhirnya, dia bersama golongan muda mengadakan rapat pada malam hari, tanggal 15 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya telah mendapat kabar dari saudara Syahrir bila Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini adalah kabar yang menggembira bagi kita semua. Itu benar-benar kabar yang menggembirakan, Bung. Namun, kenapa kita mengadakan pertemuan seperti ini? Apakah ada sesuatu hal yang lain terjadi? Benar. Saya kemarin juga mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan kabar gembira ini. Meminta kemerdekaan disegerakan selama kekosongan kekuasaan masih ada. Kekosongan kekuasaan? Mengapa demikian, Bung? Sebab Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Sementara sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Sehingga untuk saat ini Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita. Bila begitu adanya, kita harus memutuskan segala hubungan dengan Jepang dan menolak setiap bentuk hadiah kemerdekaan dari mereka.
setelah kita bisa menyusun kebebasan diri dengan proklamasi kemerdekaan. Benar sekali yang dikatakan Bung Darwis. Jadi apakah kedua tokoh menyetujui usulan Bung Syahrir? Tidak, mereka masih belum percaya dengan kebenaran kabar ini. Bahkan tetap menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Penjumpaan saya bersama kedua tokoh kemarin berakhir dengan menunggu hasil keputusan dari PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh Jepang. Adakah Bung Karno sudah terpengaruh oleh Jepang? Jika memang seperti ini, bisa jadi kemerdekaan Indonesia tidak diberikan oleh Jepang. Mereka akan bertindak semena-mena kepada kita. Tenang, Bung. Kita tetap tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Makanya semua saudara-saudara di sini sepakat jika kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat dan tidak boleh bergantungan dengan pihak lain. Saya setuju, Bung. Menunggu keputusan PPKI sama saja dengan menyambut persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Selain hal tersebut, Bung Karno juga mengkhawatirkan keamanan rakyat jika kita tetap memproklamasikan kemerdekaan, karena masih banyak militer Jepang yang ada di negeri kita. Jika memang militer Jepang ikut campur tangan dalam melaksanakan kemerdekaan, kita akan melawan. Bagaimana jika kita mendatangi kediaman Bung Karno lagi untuk meminta kemerdekaan esok pagi, sementara golongan muda lain mempersiapkan perlawanan ke Jepang apabila mereka berniat melawan? Kalau seperti itu, bagaimana jika Bung Wikana dan Darwis yang pergi? Baiklah, setelah ini saya akan pergi dengan Bung Darwis untuk menuntut kemerdekaan kita. Hasilnya akan segera kami beritahukan dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Maaf, waktu malamnya Bapak Pemdanonya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Mencari Kang Mas, ada di dalam. Memang ada apa ya tuan-tuan mencarinya? Begini Bu, ada hal yang penting yang perlu kami bicarakan dengan beliau. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Mungkin tuan-tuan juga ingin berbicara dengan mereka. Apa Bu? Tokoh-tokoh tua ada juga di sini. Benar, seperti Mohatta, Dr. Samsi, Buntara, dan tokoh lainnya. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Maaf sudah membuat Ibu repot. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dan Bapak tuanya. Sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa ya? Biar saya ambilkan. Tidak usah merepotkan Bu. Baiklah, kalau begitu saya tinggal dulu. Saya mendengar ada yang ingin kalian bicarakan. Apakah mengenai dengan kemerdekaan Indonesia? Benar Bung, kamu mewakili golongan muda sangat menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian juga menginginkan kemerdekaan Indonesia. Saya pun juga begitu menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui usulan dari Sultan Syahrir jika ingin kemerdekaan Indonesia? Sudah saya jelaskan kepada Syahrir, jika saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan itu tanpa ada rapat dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Besok, tanggal 16 Agustus, PPKI akan melaksanakan sidang untuk membahas kemerdekaan. Untuk apa lagi? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalik telapak tangan? Tidak, semuanya membutuhkan proses.
Kita tidak bisa seenaknya saja tanpa dibicarakan seluruh anggota PPKI. Tuhan Wis, susah jika berdebat dengan tokoh tua. Diam kau, apa kau tak ingin kemerdekaan secepatnya? Apa kau lupa yang saya bicarakan saat rapat? Tapi kan Kau tak ingin membantu bicara, diam saja. Apa kalian begitu terburu-buru? karena ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat menunggu penjajahan yang sangat menyayat raga dan jiwa ini. Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci-nya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu melawan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Kita tetap akan merdeka. Jepang sudah menjanjikan kita bahwa pada tanggal 24 Agustus 1945 nanti Indonesia merdeka. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi maksud kalian kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, bukan begitu? Ya, tepat sekali, Tuan. Memang itu yang kami inginkan. Tidak bisa. Saya tidak menyetujui permasalahan ini. Saya akan tetap membahas dengan anggota PPKI lainnya agar saat memproklamasikan kemerdekaan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan melibatkan masalah. Jika Bung tidak mempromosikan kemerdekaan besok, saya pastikan akan pertumpahan darah besar-besaran besok. Lancar berkali kamu menentang kami. Ini batang layarku. Seret tahu ke pojokan itu sekarang dan potong layar tunggalan ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok karena saya tidak bisa melepas sebagai penanggung jawab ketua PPKI dan saya akan bicarakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan pendapat saya dan mengira saudara menopang kekuatan sendiri, lalu mengapa saudara datang kepada Bung Karno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian tetap berpegangan teguh dengan pendapat kalian, saya persilahkan kalian mencari tokoh yang lain. Baiklah, jika pendirian Anda seperti itu, Bung, yang jelas kami tetap akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mereka pergi dengan perasaan kesal karena setelah kedatangan golongan muda untuk kedua kalinya, masih tidak dapat membujuk Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kegagalan dalam membujuk Insinyur Soekarno membawa para golongan muda untuk kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 00.30 WIB di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda dari barisan pelopor untuk membahas tindakan-tindakan sehubungan dengan penolakan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana pendapat golongan tua, Bung? Mereka masih pada pendiriannya untuk tidak terburu-buru dalam memproklamirkan kemerdekaan ini. Lantas, kapan waktu yang tepat, Bung? Justru inilah kesempatan emas bagi kita. Mereka masih bersikukuh untuk mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan, jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira saya mampu menopang kekuatan sendiri,
mengapa datang pada Soekarno dan bertanya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Begitu, Bung? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju apa yang dikatakan dari Bung Karni. Dengan pendapat mereka yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana kita mengadakan rapat pertemuan ini secara tertutup dengan mereka? Ini saja, kita sarankan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak berangkatkan mereka pergi keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tapi kemana, Bung? Mana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Bagaimana jika kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PETA? Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada mereka. Bagaimana Latif? Apakah Anda setuju atau tidak? Baiklah, saya akan memikirkan tempat yang aman untuk membawa kedua tokoh nasionalis itu. Bagaimana jika kita membawa mereka ke Rengas Dengklok, dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Saya dan Singgi bisa berjaga agar semua berjalan dengan lancar. Benar, saya setuju. Tidak tahu deh. Apa-apaan ini? Bung harus ikut kami. Kemana? Karawang. Saya tidak punya akses untuk ke sana. Bung harus ikut kami sekarang. Mau dibawa kemana, Kang Mas? Sebaiknya Ibu Fatmawati pun ikut untuk menjamin keselamatan keluarga Bung. Mari, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Saya juga tidak tahu, Dek. Apakah ini mungkin ulah dari Syahrir? Apa ini? Abu, saya harus melakukannya. Untuk apa? Jakarta sudah bilang kami ngomong untuk menghindari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Tapi tidak seperti ini. Kalian melakukan penculikan namanya. Tidak ada pilihan, Bung. Bung Hatta, jelaskan apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Sama seperti yang kami minta, Bung. Kami menginginkan Bung Karno dapat memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, Bung Hatta dan Bung Karno sebaiknya menyetujui usulan kami. Jawaban saya tidak berubah. Saya tidak akan menyetujuinya. Karena kami sudah jelaskan, Bung, Jepang telah kalah. Sudah saatnya untuk kita merdeka dengan perjuangan kita sendiri. Benar. Jika kita menunggu dimerdekakan oleh mereka, sama saja dengan kita mengakui sebagai warga kependudukan Jepang. Itu tidaklah sama yang seperti kami inginkan, Bung. Apa Bung takut? Kami tidak takut. Lantas mengapa? Kemerdekaan negara tidak semudah itu. Ada banyak persiapan yang harus kita lakukan agar semuanya tidak berakhir berantakan. Benar yang dikatakan Bung Karno. Ini bukan tentang Jepang kalah atau menang, tetapi ini tentang keselamatan rakyat. Kita tidak boleh melakukannya dengan terburu-buru. Tapi jika kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, itu sama saja dengan memberikan kesempatan kepada sekutu untuk menjajah kita kembali. Tidak bisa kalian membicarakan ini dengan kepala dingin. Kang Mas menolak memproklamasikan kemerdekaan pasti memiliki alasan tersendiri. Jika memang kalian sama-sama menginginkan kemerdekaan Indonesia, sebaiknya masalah ini dibicarakan tanpa emosi, bukan justru membuat adanya perpecahan di sini.
Bung, apakah Bung tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta disembunyikan? Tidak. Benarkah begitu? Apa saudara benar-benar tidak tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya benar-benar tidak tahu, Bung. Bagaimana ini, Bung? Apakah Bung Karno dan Bung Hatta masih menolaknya? Mereka masih belum mempercayai kekalahan Jepang. Apakah benar kehilangannya Bung Karno dan Bung Hatta ada sangkut pautnya dengan golongan muda? Katakan kepadaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu mereka agar kembali ke Jakarta. Saya berjanji proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan pada pukul 12 siang, nyawa saya menjadi jaminannya. Janji yang sangat meyakinkan. Boleh ya sekarang juga, Bung. Jadi, bagaimana kondisi di Jakarta, Bung? Tidak ada apa-apa di Jakarta dan tidak ada revolusi apapun di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu kita dalam sehari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio menyatakan bahwa Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaan kepada tentara sekutu. Nippon sudah habis. Yang dikatakan Syarif benar, Bung. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Setelah memutuskan kepulangan mereka ke Jakarta, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke kediaman Wali Kota Jenderal Nishimura untuk membahas perihal kebenaran mengenai kekalahan Jepang dan juga kelanjutan tentang kemerdekaan Indonesia. Marsikal Terauchi akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Maaf Tuan, semua di luar dugaan kami. Baik, kalau kalian tidak mau membantu kami, maka jangan halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kami terpaksa menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Dan Nippon telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Lalu, masa depan, apakah seperti ini janjinya? Keadaan sudah berbeda. Mulai pukul 1 siang, kami telah mengubah status quo. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka, mata-mata sekutu, harus menurut perintah sekutu. Jadi sekarang, rapat PPKI terpaksa kami larang. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Apakah ada kamar kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih, Nona. Mungkin jika Tuan mau bersabar, esok ada kamar yang kosong. Sepertinya tidak. Saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Terima kasih, Nona. Semua kamar penuh, Bung. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksana Maeda? Dia juga adalah teman karib saya. Dia juga adalah orang yang mengutus atas kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, ia merupakan perwira tinggi di angkatan. Keamanan mungkin akan terjamin di sana. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah Laksamana Maeda. Baik, Bung. Saat malam, kami ingin bertemu dengan Tuan Maeda. Silakan masuk, Tuan. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Malam.
Ya, ada apa perempuan ini mengunjungi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf Tuan, jika kami mengganggu waktu Tuan. Kalau mereka mengizinkan, kami bermaksud untuk menginap di rumah Anda. Untuk apa? Kami telah sepakat akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencana kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan setuju? Apa yang kita punya jika proklamasi dilakukan besok pagi? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo, saya antar kalian tempat pembuat naskahnya. Kita tidak boleh membuang waktu dengan percuma, bukan? Biarkan saya yang mencatatnya. Silakan, Bu. Saya akan mintakan kertas dan pena kepada Sarifin. Bung, carikan kertas dan pena. Sebentar, Bu. Nampaknya untuk membuka kata proklamasi cocok dengan naskah ini. Lalu, apa yang ingin kita tulis, Bung? Biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Bagaimana jika kata kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan? Karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu bagus. Sebentar, saya tuliskan terlebih dahulu. Saya sudah memikirkan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pengembalian kekuasaan dan lain-lain. Saya rasa kata pengembalian itu kurang pantas untuk dinyatakan esok. Lantas seperti apa? Akhirnya selesai juga, Bung. Bagaimana kalau kita menanyai para pemuda mengenai isi dari naskah ini? Ayo kita menemui para pemuda itu. Ya. Bagaimana? Apakah naskahnya telah selesai, Bung? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada kata-kata yang sedikit janggal, jadi perlu diberi sedikit perubahan. Menurut saya, tulisan Jakarta 17.805 sepertinya dapat lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini bagus. Ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia ini baiknya menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ini naskahnya, Bung. Sekarang tinggal mencari siapa yang akan menandatangani ini. Terima kasih.
Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Saya setuju agar tidak mengacu pada fakta deklarasi kemerdekaan Indonesia. Saya tidak setuju, Bung. Lebih baik Anda dan Bung Karno saja yang menandatangani naskah tersebut sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami para pemuda lah yang mewakili rakyat ini, sehingga berhak menandatangani naskah ini, sedang PPKI hanya mewakili Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Baiklah, jika memang ini keputusan kalian, saya akan menandatangani naskah ini. Sekarang naskah sudah ditandatangani dan telah diresmikan. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membicarakan naskah proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak jika pembacaan naskah proklamasi dilakukan di lapangan Ikada, karena pasti akan terjadi pemberontakan dengan tentara Jepang. Mungkin lebih aman jika proklamasi berpindah lokasi, Bung. Maksud saya, lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Baiklah, hubungi semuanya setelah ini. Beritahu bahwa pembacaan naskah proklamasi akan dilakukan di depan rumah saya. Naskah telah selesai disusun. Bagaimana jika tuan semua kembali pulang dan istirahat? Pagi harinya kita kembali di rumah Soekarno. Benar kata Tuan Maeda, sebaiknya kita segera kembali. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan karena telah memberikan izin rumah Tuan sebagai tempat kami untuk menyusun naskah teks proklamasi. Dini hari 17 Agustus 1945, para tokoh-tokoh yang berkumpul di kediaman Laksamana Maeda sepanjang malam akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan beristirahat. Terkecuali pada golongan muda yang memiliki tugasan lain. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita ini ke segenap masyarakat Jakarta. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan meminta prajurit untuk membantu mengibarkannya. Hei kalian! Kalian mendapat kehormatan mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, laksanakan. Kami tidak akan mengecewakan. Menjelang proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno tepatnya pada Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, tokoh-tokoh golongan muda sejak awal hari bergerak mempersiapkan segala kebutuhan untuk jalannya proklamasi di hari ini, 17 Agustus 1945. Bung, semua telah siap. Seluruh tokoh pergerakan dan rakyat sudah menunggu Anda membacakan teks proklamasi. Baiklah kalau begitu.
Ayo dek. Pada Jumat pagi 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta, suasana berlangsung khidmat. Di tengah kesederhanaan tempat dan keterbatasan yang ada, sebuah peristiwa besar yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia secara berlangsung di hadapan rakyat yang hadir, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andus Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Momen tersebut menjadi simbol kebangkitan, persatuan, dan tekad seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kemerdekaan yang baru saja diraih. Kemerdekaan akhirnya berhasil diraih setelah perjuangan, ketegangan, dan pengorbanan yang panjang. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu saksi bagaimana para pemuda berani mempertaruhkan segalanya demi lahirnya Indonesia merdeka. Namun, seiring berjalannya waktu, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan juga tentang bagaimana bangsa ini menjaga persatuan dan menghargai perjuangan para pendahulunya. Semoga Indonesia tetap tumbuh menjadi negeri yang lebih baik, tanpa melupakan sejarah dan pengorbanan yang pernah mengantarkannya pada kebebasan. Enggak, kurang gede. Itu sudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Jawab itu. Anak buah, tongkat. Kenapa ada MTKTL? Gitu, ayo kita pergi ke rumah Laksana. Tidak bisakah kalian membicarakan ini dengan kepala dingin? Nafas ke dalam Bisa mengira bahwa kemerdekaan kita yaitu hasil rencana Jepang. Jangan ketawa, Cor. Aku udah